Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel Video Ngawi. Di video kali ini saya kembali dengan video pembahasan mengenai Ersun atau R penurun arusnya. Yang mana Ersun ini sebagian besar ada ya di komponen ataupun di rangkaian power amplifier, khususnya pada power amplifier yang ada IC-nya. Nah seperti ini. Ini ada IC-nya, dia ada Ersunnya gitu. Ini juga sama. Lalu di SOCL 506 juga ada. Nah di sini saya akan membahas karena masih banyak dulur-dulur yang yang takut gitu karena Ersun itu panas. Karena emang pada umumnya Ersun itu emang panas lur. Jadi dulur-dulur nggak usah khawatir atau nggak usah takut misalkan punya driver, punya power, terus bagian Ersunnya itu hangat atau panas gitu. Karena emang emang seperti itu lur. Jadi Ersun itu dia emang hangat, kalau nggak hangat ya panas gitu, tergantung seberapa besar tegangannya. Jadi ya karena Ersun itu dia tugasnya sebagai penurun arus ya, dari arus utama, arus besar diturunkan ke kecil gitu, otomatis dia butuh otomatis Ersun itu dia bekerjanya sangat ekstra, kerjanya sangat keras. Jadi R-nya itu panas gitu. Dan sebagian besar Ersun itu dia yang dipakai itu dia 2 watt ya. Ersun itu kebanyakan pakai 2 watt seperti ini. Nah, ini pada driver M500. Ersunnya di sini dia pakai 2 watt. Ini juga di Studio Do ya. Ini juga Ersunnya 2 watt. Bahkan ini di paralel 2 biji. 2 watt juga. Ini juga sama. Tapi kalau di SOCL itu dia pakainya yang ini lur. Setengah watt ya, cuma dia di paralel jadi 2 biji seperti ini. Ini juga sebenarnya Ersun, cuma ini Ersun ini dia kerjanya nggak terlalu begitu besar lur, karena ini cuma nurunin arus sedikit, beda sama yang ini gitu. Nanti kita akan jelaskan ya seperti apa untuk teknisnya, kenapa kok bisa panas gitu, seperti apa cara kerjanya Ersun itu kita akan bahas. Jadi seperti ini lur, saya contohkan kit yang menggunakan IC ya. Nah ini di sini ya. Nah ini driver M500. Bagi yang minat silahkan diorder ya, linknya ada di deskripsi video. Nah ini driver M500. Di sini kan dia ada sebuah IC. IC-nya ini dia dual op amp. Nah IC ini si IC ini dia harus kerja kan. Nah yang mana tegangan kerja dari IC ini adalah 15 volt gitu. Nah 15 volt ini dari mana? Tentunya kalau kita bikin supply tersendiri ya untuk IC ini, nanti jadi ribet lur, ribet banget. Jadi si supply IC ini diambilkan dari supply tegangan utama, yang mana tegangan utama di sini kan besar. Misalkan kita supply pakai 45 volt gitu, 45 volt DC misalkan di sini, otomatis kan di sini 45 volt DC. Sedangkan IC ini dia cuma butuh 15 volt. Jadi dari 45 ke 15 volt itu dia sekitar turun beberapa puluh volt gitu. Arusnya juga besar kan. Nah, maka dari itu di sini ada sebuah dioda, 2 buah dioda Zener 15 volt. Ya, 15 volt supaya tegangan dari 45 volt diturunkan menjadi 15 volt. Nah tentu saja kalau dioda ini langsung diambilkan ke sini, itu dia diodanya nggak akan kuat, akan cepat panas dan pecah. Maka dari itu diturunin dulu arusnya pakai Ersun ini. Jadi Ersun ini nurunin arus dan si dioda Zener nurunin tegangan gitu. Jadi dioda Zener dan si Ersun ini dia itu untuk kerjanya itu berdampingan gitu. Kerjanya itu saling bekerja sama lah. Yang satu menurunkan arus, yang satu menurunkan tegangan gitu. Ini kan resistor ya. Resistor itu kan menahan arus kan. Jadi arusnya itu supaya nggak terlalu besar. Jadi nanti tegangannya bisa diturunin 15 volt pakai ini. Jadi nanti arusnya turun, tegangannya turun dari 45 volt ke 15 volt DC sesuai dengan makanan IC ini. Jadi nanti IC-nya ini bisa kerja optimal di 15 volt gitu lur. Dan makanya juga untuk Ersun ini itu dia
nilainya itu dia berubah-ubah, nggak harus selalu sama gitu. Misalkan pakai tegangan berapa, Ersunnya nilainya berapa, tegangan berapa, Ersunnya berapa gitu, nanti ditentukan oleh kitnya gitu. Seperti pada M500 ini saya contohkan ya, dia kalau disuplai 45 volt atau 63 volt DC, maka dia pakai 2K2. Kalau pakai 55 volt AC pakai 3K3. Kalau pakai 65 volt AC pakainya dia 4K7 gitu. Nah itu supaya apa? Supaya kerjanya itu optimal IC-nya ini gitu. Jadi misalkan tegangannya misalkan ya di sini pakai tegangan 45 volt misalkan. Lalu Ersunnya ini pakai 3K3. Nah itu kurang optimal lur. Jadi nanti si IC ini kurang, kerjanya itu kurang optimal karena kurang tegangan. Kebesaran terlalu besar Ersunnya gitu. Jadi Ersun ini emang harus disesuaikan sesuai dengan tegangan yang dipilih seperti itu. Jadi nanti supaya ya tetap optimal si IC ini kerjanya, arusnya dia optimal, tegangannya juga pas, jadi kerjanya bagus seperti itu. Dulur-dulur pasti pernah lah mengalamin ya, misalkan power ini M500 di nggak harus M500 sih, apa saja powernya yang ada IC-nya ya. Misalkan suplainya itu kecil, misalkan cuma 25 volt gitu. Nah nanti dulur-dulur cek di sini tegangan yang masuk ke IC ini nggak sampai 15 volt, paling cuma 7 volt 6 volt gitu. Nah kalau IC cuma dikasih tegangan segitu, maka dia nggak akan kerja optimal, kerjanya itu kurang gitu. Karena emang harusnya optimal itu antara 12 volt sampai 15 volt. 15 volt paling maksimal, paling jos, paling bagus lah seperti itu. Kalau 18 volt bisa optimal, cuma kurang awet, gampang rusak. Jadi paling pas itu di 15 volt seperti itu. Maka dari itu misalkan dulu punya driver semacam ini ya, entah itu M500 atau ini atau lain sebagainya yang dia menggunakan Ersun, itu nggak usah khawatir lor. Misalkan si ininya tuh panas gitu, misalkan Ersunnya itu panas, karena emang seperti itu kerjanya. Jadi jangan khawatir. Nah biasanya Ersun itu dia menghubungkan antara jalur utama ini lor, jalur suplai utama atau jalur ini kolektor, itu kan langsung masuk ke sini kan, jalur setrum lah pokoknya R yang langsung terhubung dengan jalur setrum, dan dia biasanya berdampingan dengan ini dioda zener gitu. Nah itu namanya adalah Ersun. Jadi ya karena kerjanya dia Ersun itu kerjanya bisa dibilang paling berat ya, maka dari itu nggak heran kalau emang dia panas. Bahkan di driver ini ya, itu bahkan dia pakai 2 biji di paralel supaya kerjanya itu di handle 2 orang lah istilahnya. Satu kerjaan di handle 2 orang, satu kerjaan di handle 2 orang supaya lebih kuat gitu resistornya. Bahkan di beberapa driver ya itu bahkan ada yang sampai pakai 5 watt gitu, Ersunnya pakai yang 5 watt supaya lebih awet seperti itu. Dan yang penting Ersun itu dia pakainya minimal 2 watt lur ya, jangan sampai kurang, karena nanti supaya lebih awet. Nah ini sebenarnya di SOCL 506 ini Ersunnya itu yang sebelah sini, ini juga Ersun sebenarnya lur, cuma ini kan dia nggak nurunin tegangan, cuma nurunin arus. Dari arus utama di sini dia diturunin ke arusnya, jadiin lebih kecil untuk masuk ke bagian input driver sebagian sini. Nah kalau untuk pakan IC ini, untuk supply IC ini TL071 dia ngambilnya dari sini. Nah dari sini lur, dari resistor 27K di paralel 2 biji seperti ini. Nah ini sebenarnya alangkah lebih baiknya pakai yang 2 watt sih sebenarnya, tapi kalau tegangannya kecil ya nggak masalah. Di sini ini 15 volt diodanya ya kan. Jadi kerjanya Ersun itu selalu berdampingan dengan dioda zener seperti itu. Ini dioda zener gitu lur ya. Nah ini di paralel 2 biji supaya nggak terlalu panas lur, supaya kerjanya satu kerjaan di handle 2 orang, sama seperti ini, seperti itu. Nah itu lur ya, kurang lebih
kenapa alasan AirZone itu dia panas dan cara kerja AirZone seperti itu, dan semoga bisa difahami sedikit info dan sedikit pengetahuan ini seperti itu. Terima kasih lur sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.